Apalagi kini ada game macam chip. Mancik. Ya, mancik. Itu bahaya itu. Dan itu judi. Judi hukumnya haram. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Ya, itu adalah karajo syaitan judi tersebut, maka wajib kita hindari. Jadi mesti ada semangat. Dalam sebuah sabdanya, maaf, ada seorang syekh menyatakan, apa kata beliau? Anna fi yadis syabab amrul ummah wa fi aqdamiha hayatuha. Sesungguhnya pada tangan pemudalah urusan umat dan di kaki merekalah terhadap kehidupan umat. Nah, jadi memang ketika mudoko sangat menentukan bagaimana kita nanti posisi kita pada usia kita sudah menjadi tua. Yang kedua, pemuda tersebut mesti punya visi misi, cita-cita. Kalau ndak galau, pasti itu. Ndak punya target dalam kehidupan awak. Indah ada keinginan untuk mencapai meraih capaian-capaian tertentu. Dulu pernah juga disampaikan di Siko bahwa kami waktu memanglah kuliah dulu atau membuat target-target. Ya, target. Pertama target nilai bara. Terus ada tuh, baik laki-laki maupun perempuan mesti ada target nilai akhir. Kalau di kuliah tentu IPK mesti ada. Sebab itu yang memotivasi. Nah kemudian setelah ada target IPK, target tamat tahun bara. Kesalamunya awak di bangku, dapat bangku batuah, ya. Tidak mungkin. Kita mesti punya target untuk tamat. Setelah tamat, target bekerja beratahun. Karajo harus dapat, tapi target bakarajonya beratahun. Dalam artian, target bekerja sebelum menikah. Tidak ada masalah. Ya, walaupun kalian kelas sabaleh, kelas 10 hari ini, membuat target untuk menikah tahun bara, tidak ada masalah. Ya. Sebab kalau pakai target untuk menikah itu akan terencana dari kini. Yang terencana pertama karajonyo, yang kedua kriteria pasangan. Itulah doa gini itu. Ya. Kriteria pasangan ambo ndak perlu tinggi. Semeter ya, semeter kumuh ndak ada. Ya. Kulit tidak perlu putih do. Saja hitam cokuali saya. Hitam manis tidak ada. Kalau cantik jo manisnya tidak terlalu cantik lah. Ya. Tapi itu biasanya keluar setelah awak bakaco. Ya. Tapi kalau nak membuat target tinggi-tinggi, hidungnya mancuang, tinggi semampai, ya, rambutnya hitam, kulitnya putih, alisnya mbak semut beriring, pipinya mbak pauh dilayang, bibirnya mbak biasanya non model itu tuh membuat target sebelum bakaco. Jadi baca min wak dulu, baru buat target. Bako mengajar bayang-bayang beko. Mau ku diri. Maka setelah itu baru direncanakan.
Perencanaan selanjutnya, kamu buat rumah, kamu buat anak berorang. Itu perlu sampai ke situ. Kan tidak masalah, target saja. Ya, insyaallah anak ambo 3 balik. Aman tuh. Ya. Tak ada masalah. 3 balik kan 2 klub poli itu. Ya. Atau nasi minta diambilnya dia mak. Lalu alun berpisah jamak lah dah. Beliau lah jadi gubernur. Nah jadi beliau sekiranya kita sampaikan dari umur 17 tahun itulah punya target. Coba cari lihat. Target beliau umur 17 tahun menaklukkan Konstantin. Rata-rata di sekolah berumur 5 balik kini nak. Lebih mau balik 6 balik. Cuba anak kita taklukkan. Ya. Kadang ingin menaklukkan yang besar. Sedangkan yang kecil saja tidak mampu kita. Berusaha, punya target, punya visi misi. Jadi beliau sudah berencana untuk menaklukkan Konstantin di saat beliau umur 17 tahun. Belum ya? Baik. Punya target penaklukan. Apa yang mau bayang lagi? Ya, kita ulang sekali lagi. Andaikan kita telah melihat sekarang, ya Amerika punya ko. Kemudian kita dari hari ini punya cita-cita. Saya pada satu waktu nanti akan menaklukkan Amerika. Ya, pasti kalau ada orang yang mendengar, dicibinya, Wak. Ada mungkin itu doanya. Tapi untuk saat ini cara penaklukan itu kan berbeda. Mungkin ya enggak dengan senjata, mungkin bukan menjadi presiden lo di situ, tapi setidaknya kamu bisa nanti menjadi rujukan bagi orang Amerika untuk satu ilmu yang hanya kamu sendiri yang tahu. Sama halnya dengan B.J. Habibie. Seorang manusia biasa berasal dari Makassar, dari Sulawesi, ya. Beliau tidak punya postur badan yang mumpuni seperti seorang tentara. Beliau juga bukan dari keluarga konglomerat. Wifi-nya beralih. Ya, ini mati saya itu. Banyak lagi. Ini dibenek lagi. Ini matikan ini. Wifi-nya mati. Ya nih. Dan saya mati. Pada satu waktu di luar ayah sendiri, kita sehingga dalam di saat itu melewati Kaisan, melewati Sultan, itu seperti bagaimana
Sugih aku main nampak kurang nampak aku. Ada mana yang saya dari dekat yang saya dari dekat saya apa yang online siap. Nampak dah. Oh, kalau di belakang sekali anda nampak hanya layar saja, nak jaleh dia. Jadi Mehmet menulis surat kepada ayahnya. Kemudian pada bagian kedua ini ditulis Murad kemudian datang memimpin pasukan mengalahkan pasukan gabungan Hongaria Polandia dan ya Wallachia yang dipimpin oleh seorang raja tiga, ya raja mereka yang ketiga, raja Hongaria dan Polandia, ada namanya Yunus Hunyadi. Nah kemudian ini yang menjadi inti sebenarnya. Ya, ini yang menjadi inti bagaimana beliau setelah itu membuat strategi-strategi untuk menghancurkan Konstantinopel. Pertama yang beliau lakukan adalah membangun sebuah benteng di tepi selat Bosporus. Anda semua kepada anda di belakang sampaikan, ambo pun mengutip dari internet. Ya, ada di internet, tapi insya Allah dipercaya situsnya. Boleh juga dicari nanti di rumah. Mudah-mudahan apa yang ditampilkan di siko sama yang dengan apa yang awak temukan. Ya, jadi hanya pemindahan saja dari internet ke slide ko. Nah kemudian beliau membangun 3 benteng. Benteng di tepi selat Bosporus, kemudian benteng di Anadolu, kemudian juga benteng di Rumeli. 3 benteng beliau dirikan. Jadi memang pada saat itu peperangan kan berhadap-hadapan atau paling tidak dengan anak panah. Jadi panah pada waktu itu sudah canggih. Ada juga panah dengan senjata, mukasinya pakai pelontar. Nah, pakai pelontar yang jaraknya tentu lebih jauh dibandingkan tenaga manusia. Kemudian juga ada batu pelontar. Nah, biasanya yang dilontarkan itu setelah dilumuri dengan minyak. Ya, dilumuri je minyak, kemudian dibakar, setelah itu baru dilontarkan. Jadi tiba di tampe atau di benteng musuh, mereka akan sibuk setidaknya memadamkan api. Maka di saat itulah strategi peperangan, itulah peperangan dilaksanakan. Jadi strategi peperangan itu pada saat itu betul dan canggihnya. Nah kalau hari ini kan cuma dengan komputer. Nah, dengan komputer pada hari ini atau bisa menghancurkan sebuah negara. Jadi sekolah awakku itulah ada dalam awak cari saja di Google Map atau nampak mana tuh halaman Baragedung itu nampak. Itu contoh keteknya tuh. Contoh kecil bahwa seluruh tempat ini sudah ada dalam radar. Jadi bisa dihancurkan. Bisa dikirim rudal untuk saat ini. Tapi kalau dulu enggak. Dulu peperangan
baturui. Jadi kalau main pedang, tiba di tangan nampak putih tangannya. Kalau di pao nampak putih kakinya. Nah, kalau di lie nampak berpisah antara kepala je badannya. Kalau tiba di parui nampak keluar apa namanya tu ususnya. Nah, begitu dulu peperangan. Dan ya pada saat itu kalau memang kane pedang, kane sabit segala macam, maka tentu tidak akan bisa diharap hidup kembali. Nah, jadi ya strategi selanjutnya itu dilakukan dengan cara pengepungan. Maka puang. Dengan cara pengepungan itu maka logistik tidak ada masuk ke negara yang bersangkutan. Nabi Muhammad pernah dimodalikuan sekali. Ya, Nabi Muhammad pernah sebulan itu tidak ada yang masuk ke tampek berupa kebutuhan pokok. Maka pada saat itu para sahabat banyak hanya minum air saja. Makanan seluruhnya habis. Nah, jadi strategi waktu itu yang kedua adalah pengepungan. Nah, pengepungan dengan pembuatan pos-pos. Maka dapat kita lihat bahwa apa yang dilakukan Konstantin sebetulnya adalah apa yang juga beliau pelajari pada peperangan-peperangan sebelumnya. Itu beliau yang menyediakan tentara sebanyak 200.000 orang. Nah, kemudian ini yang membakar semangat daripada Muhammad Al-Fatih bagi tentara beliau. Jadi beliau berkhutbah namanya tu membakar semangat tentara beliau pada saat itu, sehingga tentara tu tidak ada panganannya yang lain kecuali memang menaklukkan Konstantin. Kalau cara kini dapat suti anjang gilo. Ya, anda tambah ambek leh, tak tertahan. Kecik beliau, jika penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasulullah telah menjadi kenyataan dan salah satu dari mukjizatnya telah terbukti. Maka kita akan mendapatkan bagian dari apa yang telah menjadi janji dalam hadis ini, yang berupa kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikanlah pada para pasukan satu persatu bahwa kemenangan besar yang akan kita capai ini akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat ya selalu di depan matanya, dan jangan sampai ada tentara di antara mereka yang melanggar syariat yang mulia ini. Jadi memang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa puncak kejayaan Islam itu setelah penaklukan sebuah kota. Ya, sebuah kota yang bernama Konstantinopel. Setelah beliau memberi semangat dengan pidato itu, maka seluruh tentara itu bersemangat karena apa? Karena Islam. Jadi jihad itu muncul kalau Islam mau ditinggikan. Kalau Islam dihina, maka awak mesti marah, mesti berang. Nah, salah seorang kepatang penista agama itulah marasai dek kawan. Ya, alhamdulillah awak baca. Ya, alhamdulillah. Karena nan seorangku memang gak licin. Ya, seperti belut, acok lapeh. Ya, karena nama magangnya tu ndak serius, memagang balik kalau ndak serius ndak mu. Cuma lah pagang je model ikosa ndak bisa mesti mencakam. Ya, nampaknya nama magang nang kanai tangani ke patanggo, itu nyo memagang model ikosa. Kecek orang tua memanggang gambaro. Ya, rasa-rasa kange di lapehan, tapi cameh api kota campak diganggam lo balik. Itu ganggam baru namanya. Akhirnya lapeh tarui. Tapi kepatang mendapat bagian. Ya, mendapat bagian. Nah, itu jatah pasti menerima. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau elok yang kita tanam, kalau baik yang kita tanam, maka
kebaikan juga yang akan kita petik nanti hasilnya. Tapi bila buruk yang kita tanam, maka buruk juga yang akan kita dapatkan nantinya. Seseorang yang menanam padi di sawah, maka insya Allah padi akan tumbuh nanti. Padi yang akan nikmati. Tapi kalau bungo ci ayam nanyo tanam, maka itu juga yang akan inyo dapean. Kemudian ya beliau mengirim kapal mengepung sebuah teluk dengan kapal berseluruh tentaranya. Luar biasanya. Jadi kalau dimisalkan, ya kalau dimisalkan iko kerajaan Konstantin. Nah kemudian untuk di siku aku ada selat sekete, ada selat. Setelah selat itu ada sebuah bukit. Nah jadi penyerangan ke pantai, ke teluk itu selalu terhalang karena bukit nang ketek tadi. Nah maka beliau mengatur strategi agar penyerangan itu dilakukan dari atas bukit. Sedangkan di bawah itu ada selat. Selat kamu kasihnya laut tapi ndak jauh. Artinya dari bukit itu ke teluk itu tidak berapa jauh, tapi perlu kapal. Maka baacaronyo kapal yang ada mesti dibawa digotong ke bukit. Nah, coba kita bayangkan beliau ya mampu membawa kapal perang, membawa kapal ke bukit untuk nanti diluncurkan ke bawah, kemudian setelah itu ada penyerangan. Jadi kalau kita baca bana sejarahnya, setelah kapal tadi itu diangkut kate, ya menurut penelitian barat sangat tidak mungkin. Kalau meluncurkan kapal dari Padang Tinggi ke bawah itu biasa. Tapi kalau membawa kapal naik ke bukit, itu memang tidak masuk akal. Tapi itu yang terjadi. Itu yang beliau lakukan. Nah, 80 kapal dibawa ke kemudian diluncurkan. Yang awalnya sebelah kanan dan sebelah kiri itu telah dulu ada penyerangan. Nah, lado penyerangan. Akhirnya tentara Konstantin itu fokus kepada dua penyerangan tadi. Sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kanan, sebelah kiri. Lupa di selat. Lupa di selat tadi. Akhirnya meluncurlah 80 kapal tadi dari bukit. Tentu dengan seluruh tentara yang ada di dalamnya. Seluruh pasukan beliau. Kemudian sampai atau teluk tadi menjadi kosong. Nah, kosong teluk tadi, kemudian dengan bebas tentara tadi masuk ke dalam dan kemudian ya terjadilah penyerangan dari dalam. Akan kelabakan waktu. Awak bersedia di pintu tu sini awak jago, sikuat jago. Hanya sarang dek kawan situ, sarang siku, sarang belakang. Awak tinggal itu le. Nah, karena ndak ada nampak musuh di situ, baputa awak ke belakang, konsentrasi awak beralih lari samping kanan, samping kiri. Nah ternyata mereka dengan bebas itu masuk dari depan. Masuk dari depan pasti nyo cari pusat kekuasaan di mana. Nah itu strategi peperangan pada saat itu yang akhirnya dengan mudah beliau menguasai Konstantin. Tapi coba bayangkan ya. Tentara Konstantin pada waktu itu telah menyerah, tapi kemudian beliau tidak membunuh tentara yang menyerah. Pada saat peperangan Islam itu ada ketentuan-ketentuannya. Pertama, tidak boleh membunuh perempuan. Termasuk orang tua renta tidak boleh. Nah, jadi dalam Islam itu diatur.
Kemudian tidak boleh membunuh anak kecil. Anak-anak ketek tidak boleh dibunuh. Kemudian tidak boleh mematahkan kayu, menabang-nabang kayu, tidak boleh. Kemudian tidak boleh membunuh binatang ternak. Batuka cerita wak sekete, waktu peperangan dalam negeri antara umat Islam dengan Kristen Poso dulu. Nah, itu Habib Rizik, beliau datang ke situ mengumandokan perang pada waktu itu. Karena Islam itu sudah teraniaya. Bahkan ada satu kampung di Dabih, tidak ada seorang pun yang hidup, dibunuh sadolahnya, kecuali ada seorang orang masuknya ke dalam bangkai-bangkai dalam masyarakat. Ya, kemudian nyu anu di dalam. Setelah tentara tadi pai, ya dari pasukan salibis tadi pai, kemudian beliau menyuian diri di sebuah batang air, kemudian sampailah di kampung Islam. Beliau ceritakan sadolahe, bahasa penduduk di kampung itu semuanya sudah disembelih, anak-anak ketek, laki-laki, parusi, orang tua renta itu sadunya dibunuh. Nah, ambo salame karena bisa menyuruh. Jadi ambo datang ke sini bukan karena lari dari perjuangan, tetapi karena ingin mengabarkan kepada kaum muslimin. Waktu itu datanglah ya bantuan daripada saudara-saudara awak. Ya, yang kemudian pada waktu itu terjadi banyak keajaiban-keajaiban. Contohnya ya, seorang anak kecil ya nyo satu parang waktu itu di depan banyak orang, ya, kemudian melatuilah semacam granat atau kalau kini bom molotov lah. Ya, dan itu melatui di samping tangki minyak. Jadi luar biasa ledakannya. Anak tadi pakai baju putih. Apa yang terjadi? Ledakan tu ya menyebar kama-kama. Nah, menyebar kama-kama, akan tetapi tidak berapa menit setelah itu anak ketek tadi keluar dari tampi api namanya lo itu tanpa ada kekurangan, tanpa ada luka, bahkan pakaian yang putih sana kumur. Di mana pek cerita kode ambo, de Ustaz, itu di majalah Sabili. Majalah itu nak ada gini lah, sudah di brandel. Itu makanya sebagian orang atau mangkok banci bana kepada ulama-ulama yang kareh menyuarakan untuk membela umat Islam. Ya, contohnya seperti yang kita sebutkan tadi. Iko bukan memprovokasi, tapi ingin mencalik pemuda-pemuda Islam. Jangan sampai awak orang Islam, pemuda Islam, tapi ketika ada Islam dihinakan, awak anyang-anyang saja. Ya, anak-anak saja. Maka dengan mudah beliau masuk ke kerajaan Konstantinopel. Padahal waktu pengepungan itu sudah 57 hari. Baik. Yang perlu kamu kalian garis bawahi adalah bahwa ketika kita mulai suatu pekerjaan, jangan pikirkan gagal atau berhasil. Umpama saya nanti jadi direktur sebuah BUMN. Ya, walaupun tidak tuntas ada ampe gini, tidak tuntas ada ampe, saya itu namo lah masuk lo buku hitam atau buku merah. Tetapi kalau dari kini memulai ya untuk memasang atau membuat cita-cita, tidak ada masalah. Nah, dalam istilah kan cita-cita awak boleh-boleh saja, aman-aman saja untuk awak gayuan walaupun setinggi bintang di langit. Jadi jangan pikirkan gagal dulu. Jangan pikirkan kegagalan. Yang kamu pikirkan adalah bagaimana berusaha mencapai tujuan itu. Aku ndak dipasang lah awak modeliku kayak jadi direktur lo di sebuah perusahaan BUMN, ndak akan mungkin. Ya, ndak akan mungkin. Ndak akan mungkin itu itulah virus tuh mah. Ya, lah virus yang kemudian akan menghancurkan cita-cita awak. Yang penting awak mencoba dan terus mencoba. Nah, banyak tokoh-tokoh dunia
Itu mereka berhasil setelah mereka mencoba. Dapatkah kalian bayangkan orang terkaya di Singapura hari ini itu orang yang SD-nya 8 buah. Ya. 8 buah SD-nya. Di situ 6 tahun, SD 6 tahunnya, tapi jumlah SD-nya 8 buah. Karena tiok sabanta masalah saya kena usia. Tapi nyo punya target. Ya, punya target inyo. Akhirnya dia bisa menggapai cita-citanya. Jadi kata menyerah tu kata syaitan. Syaitan yang membisikkan gawak tu mah. Alah tu mah, tagak salah bendera putih. Alah dunia kau dak selesai di awak kau doh. Alah karajo kau lah doh saja dulu kau mah. Calik kawan kau nenyo tamek tapi ndak ada masalah doh. Kata-kata ini yang kemudian selalu dibisikkan oleh syaitan. Terkadang itu yang menjadi pakaian lo bagi awak. Akhirnya anda lo ada timbul semangat dalam diri awak dah. Awak lah menyerah sih. Lah menyerah. Nah, sehingga ya apa namanya tu Pak Haji kolak kalik kata orang, alun pai lah balik. Gitu. Jangan berfikir untuk menyerah, selama keinginan itu ada, Allah pasti menunjukkan jalan. Ya, itu sebuah kemestian, sebuah kepastian. Nah, kemudian yang perlu juga kamu garis bawahi adalah bahwa segala sesuatunya harus bersandar kepada agama. Semangat itu muncul dari kuatnya seseorang beragama. Ya, kalau ndak kuat agamanya, maka semangatnya juga akan lemah. Ndak semangat dah. Maka di satu sisi kita mesti mempelajari, mesti mendalami ilmu agama. Tapi memang tentu apa usaha. Kau dicalik kini awak iko yang kurang. Salah satu strategi mereka adalah menjauhkan kita dari agama. Menjauhkan Islam dari agama, menjauhkan umat Islam dari agamanya, ko strategi paling jitu. Waktu itu Kiai Haji Zainuddin MZ itu dulu pernah beliau sampaikan. Ya, pernah beliau sampaikan, umat Islam Indonesia tidak akan terkalahkan. Itu kecil beliau. Tidak akan terkalahkan. Tapi bisa dikalahkan kalau mereka jauh dari agama. Dulu orang dakik je agama. Kama-kama saja agama jadi pakaian. Kalau kini justru agama itu yang tidak lagi menjadi pakaian. Agama itulah jadi beban hari kini. Yang target umat kini itu adalah menjadikan orang tu bapiti, bapangke, ya, kehidupannya mewah. Ada 2 penyakit yang akan menimpa awak nanti. Ya, apa penyakit itu? Pertama, wahan. Apa wahan tu? Terlalu cinta kepada dunia. Terlalu cinta kepada dunia. Kini apapun yang dilakukan ujungnya dunia. Ada namanya itu seperti yang dijanjikan ketika main chip itulah. Kan siapa yang menang bisa berjuta dapat nak. Ada 5, ada 10 ya. Dan karya suara itu kerajaan nak. Ya. Malah di kampung Ustaz Kapatang itu ada dan dapat kalau tidak salah di semiso kampungnya, tidak salah di atas 20 juta dapatnya. Di atas 20 juta. Itu kan luar biasa tu. Seorang yang karajonya iko-iko saya setiap harinya dapat 20 juta. Wah itu anak mau itu akhirnya semangat yang lain. Semangat yang lain. Akhirnya ndak ada kayu janjang di kapiang. Indah ada piti bare hamaannya juga. Ya, sudah itu hanya cuba main chip lain. Sinyal kadang payah. Kalau ndak di pangkal pisang kodak dalam sama. Ya, kalau ndak di tepi tangayi, kalau ndak di puncak manggih.
Itu mencari sinyal di mana kadapek lo model kawan tadi itu. Mancip itu judi. Hukumnya haram. Malam tadi Ustaz menyampaikan ceramah. Ada 2 permainan yang diharamkan oleh nalah keluar fatwanya Majelis Ulama Arab Saudi. Kalau di awak Majelis Ulama namanya. Kalau di situ Lajnah Daimah As-Saudiyah. Apa permainan yang diharamkan itu? Ya, yang tak ada, yang memang itu permainan artinya menghabiskan hari je itu permainan catur, jo permainan kartu domino. Ya, kalau lah dapet balak gak ampe, artinya paniang nah. Ya tak? Kenapa 2 permainan ini dikatakan haram? Menurut beliau nih, karena tidak ada unsur kebaikan di dalamnya, kemudian juga tidak ada orang yang bermain akan mengingat Allah, akan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang meremi itu kan macam-macam lo modelnya tuh. Ya, apa namanya? Main remi itu apa saya modelnya? Main song, tuh. Boker, tu alai. Ndak neremi saya lu, kau apa kau lah? Ya, main QQ. Ya. Power Ranger. Ada Ranger. Model-model macam-macam permainannya. Kemudian main koa lagi. Wah, koa tu banyak kartunya. Namanya macam-macam. Ya, ada macam-macam. Ya, adalah pernah kawan bagi tahu, ada namanya Wabayun Ustaz. Tu babi gitunya. Dalam kartu ada babi. Wah, ya luar biasa. Nah, kalau seseorang sedang main kartu, apakah kartu domino, apakah kartu remi atau kartu koa, sedang permainan itu, adakah mungkin juga berzikir dah? Coki donokang siko, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lagi mungkin. Ya, gantung siko aja. Tidak mungkin. Pasti pada saat itu nyo pengananyo di ma kartunya nang kadape. Orang main catur pun model itu loh. Kalau catur pertandingan dunia atau mungkin lain ya. Ya, tetapi tetap dalam atau di saat itu ulama tetap berpendapat dengan pendapat yang sama. Kalau dunia melakukan itu lain cerita. Ya, yang ambo sampaikan kini adalah apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Arab Saudi. Main catur. Awak main catur tu setelah pion awak lataan, benteng di benteng lo, rencong di rencong lo, kemudian latak rajo di rajo lo. Nah, Yo ya. Setelah itu awak mulai permainan, anan jadi penganawak ke yo. Membunuh kawan tak? Dalam catur tu 5 kawan yang kekalah, 5 pionnya yang dimakan, kalau perlu jora-jorajonya sudah lewat. Tu dari mulai main tu. Dari mulai main. Jangankan kalah, remisnya dah muat. Tu target. Dalam ya permainan itu kata mereka makanya ya akan melupakan Allah. Dan yang lebih parah sebenarnya adalah menghabiskan waktu. Ya, cobalah pikir memanfaatkan waktu itu yang terbaik. Balik ke cerita tadi tadi. Ya. Idola, ya termasuk idola ambo Fikri Naki tadi itu. Dia dalam waktu 6 bulan bisa menguasai bahasa Rusia. 6 bulan bisa menguasai bahasa Rusia. Apa luar biasanya tuh. Kalau orang namanya Remi, adakah mungkin itu tuh? Mengkoa adakah mungkin? Jadi itu yang mesti kita tanamkan. Nah, apalagi main chip tadi. Lagian ya ananda sekalian,
lagian ketika seseorang main remi itu tambah dengan unsur-unsur judi. Macam-macam judinya, ada judi coret kaniang, ya nak, ada judi ya joboto. Kalau judi pitih lah pasti itu mah. Nah, judi jo pitih lah pasti haramnya. Nah, makanan ya tetalu enak mie goreng, nan menjadi darah daging di badan awak. Nah, itu tentu semuanya dilarang. Maka untuk itu semangat Muhammad Al-Fatih, maka mesti kamu berusaha untuk menirunya. Tidak mungkin ya kita yang ada di sini itu tidak punya cita-cita dan keinginan. Gantungkan cita-cita awak, buat target dalam kehidupan awak. Ya, walaupun sudah berulang, tapi perlu juga Ustaz sampaikan dulu ya, Ustaz ketika mengajar di Tanjung Alai itu ada salah seorang mentor kami. Beliau adalah pimpinan Diniyah Putri ya, Rahmah El Yunusiah Padang Panjang. Kemudian beliau memberikan kotak-kotak kepada kami, yang kotak-kotak itu diisi tahun. Ya, dari tahun kami menerima materi itu. Ya, waktu itu kami menerima materi tahun 2007. 2007 atau di BUN ada sekitar 20 kotak. Di BUN 2007, 2008, 2009 sampai sekian tahun setelahnya. Setelah itu kece beliau baca bismillah. Kami sama-sama membaca bismillah. Setelah dibaca bismillah, buat di tahun berapa cita-citamu ingin tercapai. Itu bisa kita praktekin tuh mah. Di tahun bara cita-cita wak ingin dicapai. Kemudian nanti itu gantungkan di pintu. Alhamdulillah, yang Ustaz Cubuan, yang Ambo Cubuan, ya, yang diisi di buku catatan itu atau di kotak-kotak tadi, semuanya telah Allah kabulkan. Semuanya. Apa tuh? Yang pertama, memiliki motor. Waktu itu alun-alun ndak ada. Ya. 2007 akhir, kami waktu itu 2007 awal ya menerima materi. Kemudian 2007 akhir harus punya Honda. Dapat Honda di bulan November. Setelah itu ya punya istri. Waktu itu masih bujangan. Lado pengana babini. Ya. Jadi di antara kalian ko, kalau ndak ada pangana babini, preso beko. Di tahun sekian setidaknya umur 29, paling tinggi umur 30. Alhamdulillah di umur 29 menikah. Kemudian punya target untuk memiliki kendaraan lain di tahun sekian. Akhirnya juga Allah kabulkan. Punya anak sekian, alhamdulillah juga Allah kabulkan. Baru sampai. Punya anak, istri baru 1, anak baru 4. Menambah biniku bukan hanya faktor kemampuan, tapi faktor keberanian. Ya, mampu lai tapi ndak takut ke rumah, ndak ada. Ya, tiba di rumah tuh mode anjing, mode kucing, mode manci kane penokok. Itu tak mau ada. Alun tahu lah kare-kare suara tuh bisa takut deh bini itu mah. Jadi bukan kemampuan, banyak orang dan mampu untuk babini, jangankan 3, ampe atau double ampe bisa nambah leh, masih bisa. Tapi nyonya berani, akhirnya surang saja. Ado karajo cuman dapat pagi bi petang, ya, tapi bininya 3 balik. Ya, ambo laba sobok dengan orang itu, bininya 3 balik. Ya, gagah kalian lagi pada beliau. Tapi bininya 3 balik. Jadi ya
Kemudian target terakhir dibuat di kota itu adalah pergi ke tanah suci. Nah, pergi ke tanah suci itu dulu ditargetkan umur 50 tahun. Nah, umur 50 tahun. Tetapi alhamdulillah, ya Allah kabulkan bahkan lebih. Bahkan lebih. Waktu itu target umur 50 tahun. Tetapi bukan nyombong ya, bukan nyombong. Sampai hari kini alhamdulillah ambolah 10 kali ke Mekah. Nah, itu kan cito-cito, target. Tidak ada masalah kalian buat di buku, ya, kemudian gantung di lemari. Setiap awak masuk kamar, awak buka lemari, nampak keinginan awak, cito-cito awak. Dan itu banyak kawan-kawan dan mencuba dikabulkan oleh Allah. Mulai aja bismillah, kalau perlu solat sunat hajat lo 2 rakaat, usolli sunnatal hajat rak'ataini, ya, ada lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama alam nasrah, setelah al-fatihah baca alam nasrah. Pada rakaat kedua setelah al-fatihah baca iza ja'a nasrullah. Nah, kemudian mohonkan kepada Allah lataan nanti targetkan tadi di muka awak, kemudian memohonlah kepada Allah. Ya. Kalau umpamanya ada target si dia dan alun takluk hatinya sampai kini ke awak, di doa lo situ. Pasang fotonya. Ya. Kok ada fotonya, kok ada foto apalah, foto ciloan lah. Ya, sambil lewat nyoti foton. Nah, kemudian pajang. Itu doaan. Sabuin namoe. Ya. Sabuin namoe. Kalau makbul doa tu dapat nah. Kalau ndak malape, malape hau. Nah, jadi sekali lagi itu semuanya untuk memotivasi kamu supaya lahirlah Muhammad Al-Fatih, ya, Muhammad Al-Fatih berikutnya. Muhammad dipuji, Al-Fatih pembuka. Jadi beliau kemudian dipuji karena membuka kerajaan Islam, memperluas kerajaan Islam, ya, menaklukkan Konstantinopel. Ya, mudah-mudahan walaupun awak mungkin tidak bernama Muhammad, tapi Ustaz yakin mudah-mudahan kita akan lahir seperti Muhammad Al-Fatih berikutnya. Ya. Kita berselawat dulu nak Ayo kita sama-sama. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lil bi ahlil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Dan tolong suaranya. Dan akan lahir Muhammad Al-Fatih berikutnya. Setuju? Amin. Jadi,
Dah? Ya. Nanti resumenya akan dikumpul oleh OSIS. Ya, dikumpul ke penanggung OSIS. Kemudian ada informasi lagi. Nggak ada yang ngota. Dah. Nanti menjelang Anda mengambil wudhu, mengambil wudhu, ada rencana dari OSIS ya Bu ya. Rencana akan mengadakan open donation. Itu berbagi takjil bersama OSIS MPK SMK 1 Solo. Dah. Ikut tiket. Lai setuju? Ikut tiket ke Sarugo. Nah, kalau Nio awak masuk Sarugo, balilah tiket dulu. Caranya, caranya menyumbang ala kadarnya bara awak Nio menyumbang. Leka nama 1.000 sumbang. Dah, nanti akan diadakan di depan nanti berbagi takjil. Dah. Sebelum mengambil wudhu nanti. Dah? Langsung saya Pak, Bu. Ya langsung aja. Dah, silakan untuk OSIS. Silakan keluarkan sumbangan Anda. Silakan berapa mampu semampunya. Dah, setelah ini nanti Anda akan sholat berjamaah. Dah, nanti ambil wudhunya bisa di keran. Ya, keran kan banyak nak. Ale jangan lah ale. Kemana? Resumenya sudah dikumpul. Itu yang lah di luar. Masuk ke dalam. Tidak ada yang sudah di luar. Tidak ada yang menyanda. Geser. Tak ada yang menyanda. Oh, nasi goreng juga. Aduh saya.
Dah sambil mengumpulkan donasinya, dah bagi untuk masalah setoran ayat ya, masih ada yang cek-cak ndak tahu saya. Yang kecil ndak penting setor ayat. Dah, nanti siapa yang tidak ada setor ayat akan bermasalah nilai agamanya. Paham? Ndak ada yang kok cek-cak ndak tahu saya. Ini ayat itu wajib, setoran wajib. Kalau yang tahfiz itu bagi yang bisa 1 juz. Tapi kalau ayat yang sudah ditentukan tadi itu wajib. Ada yang tidak store. Dah. Dan ada yang bersuara. Dan ada yang suara oleh. Barisan tolong perbaiki. Dah. Sebelum rapi barisannya belum boleh keluar leh. Kau belum rapi lah. Dah. Suara. Kalau barisan lah rapi, suaranya masih banyak ya leh. Oh, leh nak pulang nak? Nak leh. Dah. Solat awak dulu baru pulang. Ambil absen sudah baru pulang. Tolong suaranya. Dah, sekali lagi Bapak tegaskan, untuk setoran ayat yang sudah ditentukan itu wajib. Dah. Paham? Kalau seandainya Bapak tidak selesai dia Wak, nilai agama Wak masalah Bapak. Dah. Sudah tu yang kedua, kanlah ada sebahagian yang Allah apa yang mayang beraja sama Pak itu untuk agenda Ramadan. Beko mulai sekali. Dah. Bali agenda Ramadan tu atau boleh jua di dalam buku isi 40 atau buku 8 balik. Silakan catat tausiah Ramadan tadi yang ada di masjid dekat rumah awak. Dah paham? Itu akan berpengaruh juga nanti ke nilai agama. Nanti akan dikumpul oleh guru agamanya masing-masing. Paham? Mungkin itu untuk apa? Untuk berwuduk Bapak serahkan ke langsung saya. Dah, silakan laki-laki berdiri. Alum jalan leh. Tagak lu. Dah. Yang 3 baris kau keluar dulu. 3 baris kau.